Episode 21 Perempuan Menarik. Milly masih mencoba menyeret pria itu menjauh, bahkan keluar dari butik Kirana. Namun nihil karena tubuh pria itu yang memang lebih besar dan lebih kuat dari Milly. Ditambah lagi, pria itu tampaknya mematung karena sesuatu. "Pergi dari sini, keluar!" Milly bahkan tak segan-segan berseru keras pada pria itu. "Mil, apa yang kamu lakuin?" Pertanyaan itu dilemparkan oleh seseorang yang berasal dari arah pintu masuk. Milly menghentikan aksinya seketika, lalu dia menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Milly dapat menghela napas lega ketika mendapati Kirana sudah berdiri di ambang pintu. "Mbak, akhirnya Mbak Kirana datang juga. Orang ini mau nyuri." Segera Milly melaporkan pada Kirana tentang kehadiran pria di belakangnya. "Hai Ki," sapa pria itu ramah pada Kirana. "Andre? Ya ampun." Segera Kirana menghambur memeluk tubuh Andre. Milly yang melihatnya sempat ternganga. Kemudian dia menunduk malu seketika saat Andre menatapnya sembari menyunggingkan senyuman mengejeknya. "Ya ampun Mil, gimana bisa kamu nuduh Andre sebagai pencuri?" tanya Kirana kemudian. "Maaf Mbak, karena tadi..." Milly tak tahu harus menjawab apa. "Andre ini teman aku Mil, dan dia pengusaha kaya raya. Mana mungkin dia mau nyuri di butik aku." Iya Mbak, maaf," lirih Milly pada Kirana. Milly lalu menatap Andre yang masih menyunggingkan senyumannya. "Maaf ya Mas, karena sudah nuduh yang tidak-tidak." Andre malah tertawa lebar. "Kamu lucu sekali," komentar Andre. "Ki, pegawai baru ya? Lucu sekali dia," tanya Andre pada Kirana. "Iya, Milly orang baru, hanya paruh waktu," jelas Kirana. Sedangkan Andre masih setia mengamati Milly. Entah kenapa ada sesuatu di dalam diri perempuan di hadapannya itu yang seolah-olah membuatnya tertarik. "Kamu ngapain kesini? Kok nggak ngabarin aku?" tanya Kirana pada Andre yang segera mengalihkan tatapan mata Andre dari Milly. "Aku lagi butuh baju buat acara resmi." "Oh oke, biar diantar Milly ke ruangan tuxedo. Aku mau naruh berkas-berkasku dulu ke ruanganku." "Oke," ucap Andre kemudian. Kirana lalu meninggalkan Andre, sedangkan Milly dengan sedikit ragu akhirnya mengajak Andre ke ruangan yang dimaksud oleh Kirana. "Mari Mas, kesini," ajak Milly. Andre tersenyum mengamati bagaimana Milly yang masih tampak malu dengan ulahnya tadi. Mereka akhirnya sampai di ruangan tuxedo. Di sana terdapat banyak sekali tuxedo koleksi Kirana yang kebanyakan tentu pas digunakan oleh Andre yang memiliki postur tubuh proporsional. "Kamu bisa pilihin buat aku nggak?" tanya Andre kemudian pada Milly. Milly menatap Andre seketika, lalu dia baru sadar rupanya Andre telah menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Seperti pria itu sedang menilainya, bahkan ingin tahu tentangnya. Ditatap seperti itu membuat Milly salah tingkah. Dia segera memalingkan wajahnya ke arah lain sembari berkata, "Maaf, selera saya tidak bagus." "Benarkah? Coba pilihkan satu saja tuxedo untukku." Andre masih bersikeras. Milly jadi tidak enak dibuatnya. Akhirnya Milly bertanya, "Memangnya Mas Andre mau ke acara apa?" "Ulang tahun perusahaan teman. Menurut kamu mana yang bagus?" tanya Andre lagi. Milly mengamati tuxedo yang berjajar di dalam lemari.
Lalu dia mulai memilihnya. Pilihannya jatuh pada tuxedo berwarna hitam. Dia kemudian memberikannya pada Andre. Andre mengamati tuxedo tersebut. Lalu dia berkata, "Selera kamu bagus juga. Oke, aku akan mencobanya." Andre membawa tuxedo tersebut ke ruang ganti. Kemudian dia mulai mencobanya. Tak lama, Andre keluar dengan penampilan barunya. Milly mengamatinya. Lalu dengan spontan dia mendekat pada Andre dan mulai membenarkan letak tuxedo yang dikenakan Andre hingga terlihat lebih rapi lagi. Hal tersebut tak luput dari perhatian Andre. Milly sebenarnya melakukan itu dengan spontanitas saja. Dulu, dia seringkali melayani Clara saat menjadi asisten pribadi Clara. Jika Clara mengenakan sesuatu, biasanya Milly yang membantu Clara membenarkan pakaiannya hingga terlihat lebih rapi lagi. Tak terkecuali ketika melihat penampilan Andre tadi. "Kamu adalah perempuan yang menarik," dengan spontan Andre berkomentar. Hal tersebut membuat Milly menghentikan aksinya seketika. Milly sempat mematung, kemudian segera dia menjauh dari tubuh Andre. Milly baru sadar bahwa tak seharusnya dia melakukan hal tersebut. Andre bukan pelanggan, Andre bukan atasannya, pria itu juga bukan suaminya. Jadi kenapa dia perhatian dengan penampilan pria itu? Dihindari seperti itu membuat Andre semakin ingin mendekat. Kalau dilihat-lihat, kamu mungkin sudah bersuami. Tapi nggak salah kan kalau misalkan kamu membuatku tertarik? Milly menatap Andre seketika. Bagaimana mungkin ada pria yang dengan terang-terangan merayu perempuan hamil? Milly tak memungkiri bahwa Andre memiliki tampang yang amat sangat tampan. Tapi demi Tuhan, Milly tak suka pria perayu seperti Andre. "Maaf, saya permisi." Milly akhirnya memilih pergi, sedangkan Andre memilih membiarkan saja ketika Milly pergi. Satu hal yang pasti bagi Andre, bahwa Milly benar-benar membuatnya tertarik. Tak peduli bahwa perempuan itu sedang hamil atau perempuan itu sudah bersuami. Nyatanya, Andre tak dapat memungkiri bahwa Milly membuatnya tertarik. Boy kembali ke apartemennya ketika hari sudah gelap. Dia melihat Milly sedang menyiapkan makan malam di meja makan. Sangat pas sekali pikirnya. Segera Boy menghampiri Milly, lalu dia menyapa. "Masak apa?" Kamu sudah pulang?" "Iya nih, dan aku sudah lapar." "Kalau gitu kita langsung makan malam saja," ajak Milly. Boy akhirnya mengangguk setuju. Dia segera duduk di tempat duduknya. Kemudian Milly mulai melayani Boy, mengambilkan masakan yang ada di hadapan mereka untuk Boy. Boy sempat mengamati Milly. Entah kenapa dia senang dilayani seperti ini, membuatnya merasa istimewa. Ya, karena selama ini Boy tak pernah dilayani seperti Milly melayaninya. "Sebenarnya aku gak masak. Ini itu masakan ibu kamu tadi pagi. Aku cuma hangetin aja," ucap Milly memecah keheningan. "Iya, gak apa-apa, daripada dibuang," Boy menanggapi. Mereka akhirnya mulai makan bersama. Sebenarnya ada yang ingin ditanyakan Milly pada Boy. Ini tentang perkataan Boy tadi pagi kepada ibunya. Milly hanya ingin tahu apa maksud Boy mengatakan itu. Boy, apa benar kalau kamu akan pindah ke rumah orang tua kamu?" tanya Milly kemudian. "Iya, memangnya kenapa?" tanya Boy lagi. Apa aku balik ke rumah orang tuaku aja saat kamu balik ke rumah orang tua kamu?" tanya Milly sedikit ragu. Boy meminum air yang tersedia di hadapannya sebelum dia menjawab. "Kamu belum mengerti juga ya? Kalau aku pindah,
kamu juga harus pindah. Kamu akan ikut kemanapun aku tinggal. Maksud kamu, kita akan tinggal di sana bersama? Iya, kamu gak mau? Tanya Boy kemudian. Bukannya nggak mau, tapi nanti orang tua kamu bakal tahu kalau hubungan kita tidak seperti suami istri pada umumnya. Boy menatap Milly lekat-lekat. Kupikir mulai sekarang, hubungan kita sudah seperti suami istri pada umumnya. Tapi menurutku, Milly menggantung kalimatnya karena ragu. Menurutmu bagaimana? Boy akhirnya melemparkan pertanyaan itu pada Milly. Lihat, kita sudah melakukan seks. Kita tinggal bersama. Kita akan memiliki bayi bersama. Apalagi yang kurang? Tanya Boy kemudian. Milly menundukkan kepalanya. Tak ada yang kurang jika dilihat dari luar. Tapi Milly tahu bahwa tak ada cinta di antara mereka. Hubungan mereka hanya berlandaskan rasa tanggung jawab dan juga kewajiban. Milly takut bahwa suatu saat Boy akan lelah bertanggung jawab dan Boy akan bosan ketika menyentuhnya tanpa cinta. Lalu setelah itu apa? Perpisahan jelas sudah ada di depan mata mereka. Masa depan mereka pasti berakhir di sana. Milly hanya tak suka berpura-pura bahwa mereka hidup dengan normal seperti pasangan kebanyakan. Pada akhirnya, Milly hanya menganggukkan kepalanya. Boy kembali mengamati Milly. Ada sesuatu yang dipendam oleh Milly. Boy tahu bahwa sesuatu itu tentang hubungan mereka berdua yang tak masuk akal. Boy lalu menghela napas panjang sebelum dia berkata, "Aku tadi sudah menemui pengacaraku untuk membahas kontrak pernikahan kita." Milly menatap Boy seketika. Apa yang dirubah? Tanya Milly kemudian. Boy tampak ragu untuk mengatakannya. Lalu dia berkata, "Aku memutuskan untuk membatalkan kontrak yang ada." Milly ternganga dengan jawaban Boy. "Membatalkan? Maksud kamu?" "Aku ingin kita belajar untuk hidup menjadi suami istri normal pada umumnya. Tanpa kontrak, tanpa kesepakatan, dan belajar untuk saling menerima satu sama lain." Boy benar-benar ragu untuk mengucapkan kalimat itu. Milly hanya ternganga dibuatnya. Dia tak percaya bahwa Boy akan melakukan hal itu padanya, menghapuskan kontrak mereka dan belajar untuk hidup sebagai suami istri, dengannya seperti suami istri normal pada umumnya. "Bagaimana? Kamu mau?" tanya Boy kemudian karena tak mendapatkan jawaban langsung dari Milly. Milly tak dapat menjawab. Dia terlalu senang untuk mengatakan iya. Karena itulah Milly hanya mengangguk dengan antusias diiringi dengan matanya yang sudah berkaca-kaca karena rasa haru dan bahagia. Bersambung, nantikan episode dua-duanya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, aku bawa info penting nih bagi kalian yang ingin mengoleksi e-book cerita Boy dan Milly. E-book tersebut sudah tersedia di Google Playbook loh. Silahkan cari saja ya, dengan judul Boy dan Milly. Sudah tamat dan lengkap di sana. Bye-bye, makasih banyak.